Malam, oma-oma, opa-opa. Mungkin malam ini kita akan mencoba untuk bawain lagu yang original dari kita. Kok ada pangeran atas sama Gio? Gue jadi makin yakin kalau Putri sama pangeran saling menyimpan perasaan. Sorry, salah meja. Kalau pesen bisa sopan dikit nggak? Gak usah kebanyakan gaya buru-buruin Putri. Status lo sekarang sama kayak Putri. Lo bukan kayak yang dulu. Pangeran yang sok berkuasa. Bu Nawang udah keluar dari rumahku. Lex, aku udah nurutin semua kemauan kamu ya. Mulai sekarang aku minta kamu jangan nyinggung-nyinggung soal pajak lagi. Ingat itu, Lex. Kamu kenapa nyebut nama almarhum suami saya ke Pak Alex? Emang ada hubungan apa Pak Alex dengan suami saya? Bu Nawang jangan salah paham dulu ya. Saya bisa jelasin semuanya. Pak Jaka itu mantan kolega bisnis saya. Saya pernah kecewa sama dia dan sekarang saya nggak mau berhubungan sama dia. Lalu apa hubungannya sama Pak Alex? Bu Nawang kan tahu sendiri, perusahaan Pak Alex sekarang sedang dalam masalah. Lalu? Ya, Pak Alex minta saya untuk menghubungi Pak Jaka dan supaya Pak Jaka bisa investasi di perusahaannya untuk menyelamatkan perusahaan Pak Alex. Bu Nawang kan tahu sendiri, Pak Alex kalau udah neken orang kayak gimana, saya jadi merasa tertekan. Iya. Tapi tadi saya dengar, kamu panggil Pak Alex hanya dengan nama Alex. Memang selama ini kalian udah kenal dekat. Mungkin saya lagi emosi, Bu. Dan saya tuh capek ngerasa ditekan sama Pak Alex. Bu Nawang, kenapa balik lagi ke sini? Ada yang ketinggalan, Bu? Oh iya, handphone saya ketinggalan di kamar tadi waktu beres-beres kayaknya masih ada di kasur mungkin. Oh, boleh saya ambil ya? Iya, Bu, silahkan. Bu Nawang jangan bilang begitu. Rumah ini terbuka untuk Bu Nawang. Saya tuh sedih kalau Bu Nawang bilang begitu karena saya ngerasa kehilangan Bu Nawang dan Putri di rumah ini. Maaf ya Lydia, saya sama sekali nggak ada maksud buat kamu sedih. Saya itu cuma takut aja kalau ada orangnya Pak Alex yang lihat saya masih ada di sini. Yang ada kamu yang kena masalah. Iya, saya ngerti Bu Nawang. Saya boleh ambil handphonenya? Iya, silakan Bu. Sebentar. Sudah Bu, Udah saya ambil. Iya. Saya pamit ya. Iya, hati-hati ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk hubungin saya ya. Iya, makasih ya Lydia. Tasha, wait. Apa lagi lari-lari? I have a really hot news. Kenapa? Tell me. Lo tau nggak kalau sekarang si cewek asongan kerja di kantin kampus? What? Gue bisa nggak tahu berita hot ini? Gue juga baru tahu kok. I'm so gonna tell Mel, pasti dia kaget banget. No. Don't do that. Biar gue aja yang kasih tau sama Mel. Ya? Oh, kan gue yang tahu duluan kalau si cewek asongan kerja di kantin kampus. Iya, gue ngerti Tanya. Tapi lo tuh kan kalau ngomong suka nggak to the point ya. Suka belibet, suka ribet. Jadi yang mendingan gue aja. Ya, Kasus banget sih lo. I don't care. Tasha,
Lo gak perlu telepon gue kok. Oh, hai lah. Gue udah denger semuanya. Lagian yang dikata Fanya tuh bener. Lo kan cuma pansos ke gue. Tapi emang bener-bener ya si cewek asongan. Udah dicabut beasiswanya. Masih aja berani ngelawan. Sekarang kita harus ke Pak Surya. Terus lo mau ngapain ke ruangannya Pak Surya? Lihat aja nanti. Non, biar Om Jojo yang anter ya. Takutnya No. Kan udah ada Tasya sama Fanya yang nuntun aku. Jadi tunggu di sini aja ya. Yuk, nonton gue. tolong jagain ya. Aman. Saya harus ngikutin Non Mel terus nih. Soalnya Pak Bos udah pesen supaya saya terus awasi Non Mel. Aku harus kuat dan bisa jalanin semuanya. Semua ini aku lakukan untuk kebaikan semua orang, termasuk Putri. Halo Put, ini Ibu baru mau telepon kamu. Halo Bu, Ibu baik-baik aja kan Bu? Iya, Ibu baik-baik aja. Kamu kenapa nanya gitu ya? Soalnya tadi Rizky bilang sama aku Bu, katanya Bida bilang sama Rizky, Bida bilang Ibu lagi ngemas barang-barang mau keluar dari rumah Rizky. Emang iya Bu? Aku nggak boleh bilang ke Putri kalau aku harus keluar dari rumah Lydia karena ancaman Pak Alex. Aku juga nggak mau Rizky sampai tahu soal ini. Halo Ibu. Halo, iya halo Put. Put, Ibu tuh udah dapat kontrakan. Makanya Ibu keluar dari rumahnya Rizky. Sekarang sih Ibu lagi sibuk beres-beres. Nanti Ibu telepon ya. Jadi Ibu udah dapat kontrakan baru, makanya Ibu ngemasin barang-barang. Iya. Tapi kenapa Ibu nggak ngomong sama aku dulu soal ini? Aku kan jadinya panik waktu Rizky bilang katanya Ibu tiba-tiba ngemasin barang-barang mau keluar dari rumah Rizky. Put, belakangan ini kan kamu sibuk banget. Jadi Ibu tuh nggak enak gitu mau ngegangguin kamu. Ibu sampai lupa juga ngasih tahu kamu. Tapi Ibu yakin nggak apa-apa? Soalnya suara Ibu kayak habis nangis gitu. Yaudah deh gini aja, Ibu kirimin aku lokasi Ibu sekarang di mana supaya aku bisa nyusul Ibu terus bantu-bantu Ibu, ya? Put, Ibu tuh nggak kenapa-napa. Udah, kamu yang penting sekarang kamu fokus ya kuliah ya. Kamu tahu kan itu yang paling penting buat kamu sekarang. Tapi Ibu, Teleponnya Ibu tutup dulu ya. Kamu semangat ya kuliahnya. ya udah kalau gitu Ibu juga hati-hati ya. Kalau ada apa-apa pokoknya Ibu langsung kabarin aku. Iya pasti. Yaudah Ibu. Ya Putri. Put, nyokap lu bilang apa? Jadi ternyata Ibu itu udah nemuin kontrakan baru Ki. Supaya kita bisa pamit keluar dari rumah lo Ki. Tapi sebenarnya ada yang aneh tau Ki. Soalnya suara Ibu kayak habis nangis gitu. Serius? Iya. Apa yang sebenarnya terjadi sama Tante Nawang? Ida juga kasih info ke gue nggak lengkap. Jadi gue nggak bisa nenangin Putri. Lo nggak usah khawatirin gue ya. Gue nggak apa-apa kok. Dan gue juga yakin Ibu pasti nggak apa-apa.
Jujur gue seneng sih dengernya. Usus goreng sama ibu akhirnya keluar dari rumah kulkas. Tapi usus goreng kenapa khawatir ya mukanya? Iya mudah-mudahan gitu ya. Tapi agak aneh juga sih kalau tiba-tiba nyokap lo pergi dari rumah. Seandainya gue bisa dengar suara hati ibu, pasti dari kemarin-kemarin gue tahu apa yang ibu rasain. Maafin ibu harus bohongin kamu. Karena kalau ibu bilang sekarang kita nggak punya tempat tinggal dan ibu kehilangan kerjaan, kamu pasti bakal sedih. Biar ibu yang tanggung ini semua. Sampai ibu dapetin kontrakan yang layak buat kita tinggalin. Aku bisa aja minta tolong Pak Raymond sih. Tapi nggak mungkin lah. Pak Raymond juga masih banyak masalah. Dia juga pasti mikirin anaknya. Kira-kira siapa ya yang bisa aku minta tolong? Oh iya, Pak Regar kan lagi cari kontrakan. Aku coba tanya Pak Regar deh. Bu Nawang? Hah, my beloved future wife nelpon. Ada apa ya? Halo? Halo Pak Regar. Maaf ya Pak Regar kalau saya mengganggu. Oh, enggak kok. Saya justru happy Bu Nawang nelpon saya. May I help you? Saya tuh mau tanya masalah kontrakan, Pak. Kontrakan? Iya. Pak Regar kan waktu itu bilang kalau Pak Regar tuh mau cari kontrakan deket rumah Rizky. Apa udah dapet, Pak? Belum, Bu. Tapi kenapa Bu Nawang tiba-tiba nanya soal itu ya? Kan kebetulan saya juga mau cari kontrakan, Pak. Karena saya itu nggak enak, saya nggak mau ngerepotin Rizky sama ibunya. Saya mau cari kalau bisa dapet yang bayarnya bulanan, Pak. Saya sih belum sempat nyari kontrakan, Bu. Tapi kalau Bu Nawang bersedia, saya akan temenin Bu Nawang sampai ketemu nyari kontrakannya. Saya perlunya sekarang, Pak. Karena kan saya sekarang ini di pinggir jalan di arah Kebayoran Baru. Oke, I'll be there. Pak Regar, maaf nggak usah Pak, biar saya cari sendiri aja. Maaf ya Pak, saya jadi ngerepotin Pak Regar, ngeganggu nih Pak. Don't worry Bu Nawang. Bu Nawang nggak pernah ngerepotin saya kok. Bener kata Bu Nawang tadi, harus cari kontrakan secepatnya. Lebih baik itu lebih bagus, ya kan? Just wait for me, oke? Iya Pak Regar, makasih ya. Nanti saya matiin telepon, saya langsung Sherlock. I'm so happy karena saya merasa dibutuhkan oleh my future wife. Pak, Hei, Rizky. Bapak lagi ngapain? Putri. Happy banget perasaan. Enggak lagi, senang saja. Emangnya nggak jadi ujian? Siapa bilang nggak jadi? Jadi dong. Saya udah suruh asisten saya untuk menghandle semuanya. Kamu buruan masuk kelas, tertelat lo ujiannya. Put, enjoy ya kerjanya di kantin. Iya Pak, makasih ya Pak. You're welcome. Oke, saya pergi dulu ya. Ada urusan keluarga. Bye. Bye Pak, hati-hati. Ya, oke. Pak Regar kayak seneng banget. Iya, yaudah Gi. Oh iya, gue ujian dulu ya. Good luck ya Ki. Makasih Mbak Put. Sama-sama Kak Rizky. Semangat. Semangat. Dah. Bye.
Lo lihat deh. Ada yang aneh gak sih sama trio micin? Apaan sih? Lo lihat deh. Ada yang aneh gak sih sama trio micin? Yalah Ran. Trio micin tuh dari dulu juga emang udah aneh. Lo gak lihat tak? Sumpah, ini ada yang aneh sama kebutuhannya Mel. Gue harus cari tahu. Iya. Lu duluan aja deh, gue ke toilet dulu. Biasa ada panggilan alam. Guys, tenang aja. Gue bakal bikin si cewek asongan diusir dari kampus ini dan gue bakal aduin dia ke Pak Surya. Terus kalau nggak berhasil gimana? Ya bakal berhasil lah. Lo lupa siapa bokap gue? Forever the perfect daddy. Bu Lydia, jangan nangis terus, Bu. Saya sedih kalau lihat Ibu nangis terus gini. Saya bingung, Bi. Saya takut sama tanggapan Rizky gimana nanti kalau dia tahu Bu Nawang dan Putri udah nggak tinggal lagi di sini. Saya nggak tahu harus ngasih alasan apa ke Rizky. Bu, maaf ya Bu. Dan Rizky udah tahu kalau Bu Nawang pergi dari sini. Maksud Bibi apa? Maaf Bu, saya yang ngasih tahu Den Rizky kalau Bu Nawang pergi dari sini, Bu. Ya ampun Bibi, kenapa Bibi nggak ngomong dulu ke saya sih kalau mau kasih tahu Den Rizky? Saya tuh belum siap untuk ngasih alasan ke Rizky, Bi. Maaf ya Bu, saya udah lancang. Saya nggak mikir sejauh itu, Bu. Terus Bibi kasih alasan apa? Saya nggak tahu alasannya, Bu. Saya nggak kasih tahu. Kan saya emang nggak tahu alasan Bu Nawang pergi dari sini. Bu, kalau saya boleh tahu, Bu Nawang ada masalah apa ya, Bu? Kok dia pergi dari sini, Bu? Bagaimana aku jelasin semua ini ke Rizky? Aku nggak mungkin cerita kalau Alex yang udah ngancem aku. Karena kalau itu sampai terjadi, rahasia kematian Pak Jaka ayahnya Putri yang Alex dan aku simpen selama ini akan terkuak. Mel nggak boleh tahu kalau gue lagi ngikutin dia. Gue tetap harus jaga jarak supaya dia nggak curiga sama gue. Ngapain lo? Apaan sih? Jangan berisik usus goreng. Gue lagi mengawasi Mel. Ya udah bodo amat, gue mau ke kantin. Ya nggak bisa dong. Lo udah terlanjur sampai sini, jadi lo harus nemenin gue. Kita awasin Mel. Ayo. Enak aja, gue banyak kerjaan kali. Iya, gue banget aturan siapa kayak gitu. Aturan gue lah. Siapa suruh kesini? Udah temenin gue sekarang. Ya nggak mau, gue ngapain juga gue harus ngawasin Mel. Lo ngapain ngawasin dia? Oke. Informasi yang akan gue berikan ini rahasia tingkat tinggi. Oke? Gue sama Ata curiga usus goreng. Kayaknya Mel tuh pura-pura buta deh. Soal tadi gue lihat dia tuh jalan tapi nggak pakai bantuan dari Tasya dari Fanya. Makanya gue curiga kalau dia itu cuma pura-pura doang buta. Of course, I know. Yuk. Oh ya, guys, tuntun gue. Oke, let's go. Mereka bergerak. Kita ikutin. Wait. Gue ada telepon, bentar nih.
sih? Emang penting banget ya harus ngangkat teleponnya? Kan bisa nanti, lo gak lihat kita lagi buru-buru? Tapi ini tante gue, kalau nggak diangkat pasti ntar gak enak. Please, wait a second ya. Ribet banget sih. Halo, tante. Ngaca sih? Kan dia buta nggak bisa ngeliat, masa dia ngaca? Lo lihat sendiri kan usus goreng. Feeling gue bener kan? Mana ada coba orang buta bisa ngaca? Fix. Emang feeling gue jarang meleset. Dia emang pura-pura buta kan? Gue harus sampein dia. Gue mau ngomong sama dia. Siapa ya? Gak usah baik nanya. Jawab pertanyaan gue. Sejak kapan orang yang buta itu bisa ngaca? My prince, is that you? Sumpah gue bersyukur banget lo mau nyamperin gue. Gue serius, Mel. Gue gak bercanda. Lo jawab pertanyaan gue. Sejak kapan orang yang katanya buta bisa ngaca kayak gini? Jawab, Mel! Kok tega banget sih nuduh gue? Gue tuh beneran buta, tau nggak? Stop ya. Lo cukup acting pura-pura buta depan gue. Lo jawab pertanyaan gue. Lo ngapain ngaca? My prince, asal lo tau ya, gue berusaha kayak orang normal. Gue ke kampus setiap hari. Gue makan sendiri. Gue tetap ngaca. Ya itu untuk menghibur gue, biar gue gak sedih kalau gue buta. Lo gak sadar ya? Kalau gue buta tuh gara-gara lo. Mana tanggung jawab yang lo janjiin ke gue? Udah lah, Mel, cukup. Jelas-jelas tadi gue ngeliat lo ngaca. Udah, cukup. Sampai kapan sih? Lo sadar kalau misalnya gue buta gara-gara lo, gue harus apa biar lo sadar? Sumpah, gue kecewa banget sama lo. Oh my gosh, Mel. Aduh, sakit banget. Mel, are you okay? Oh God, sakit banget. Gak apa-apa. No, sini, lo pasti kesakitan ya. Lo tuh kalau jalan hati-hati dong. Gak boleh sembarangan kayak gitu kalau nggak digandeng gue sama Tasya. Lo kan nggak bisa lihat, terbahaya. Sakit banget. Udah puas lo bikin lo tambah menderita. Gue yakin, lo kan yang udah ngomporin pangeran bilang kalau Mel tuh cuma pura-pura buta. Dasar cewek asongan gak Lo tau diem malu. ya. Lo jangan sembarangan kalau ngomong. Usus goreng gak tau apa-apa kok. Usus goreng. Usus goreng. Mungkin gue berdiri. Ini gimana? Gue berat banget sih. Ini semua gara-gara lo sih.
Coba aja tadi ya, lo nggak terima telepon, pasti nggak bakal ke gap kayak gini. Aduh, I'm sorry Mel, tapi kan gue udah bantuin lo tadi. Kalau misalnya tuh lo tuh bener-bener buta. Ya udahlah, whatever. Kan tuntun gue lagi nih, kita ke ruangan Pak Surya. Yuk, tuntun gue. Usus goreng, tunggu dong usus goreng. Usus goreng. Usus goreng, tunggu dong. Kalau main pergi gitu aja sih? Kan urusan sama Mel belum kelar. Puas kan lo? Bikin gue jadi salah di mata mereka. Ya nggak gitu dong usus goreng. Lo lihat sendiri kan? Feeling gue nggak salah kan? Emang ada yang aneh sama Mel? Masalah gue itu udah banyak batu bata. Jadi jangan ditambah lagi dengan urusan lo sama Mel. Ya gue tahu tapi usus goreng. Maksud gue kan bukan gitu. Apa lagi sih, Tak? Gue lagi... Gak usah ada alasan lagi, sekarang lo ikut gue. Tapi urusan gue sama Mel kan belum kelar. Masalah itu kita lupain aja, ini ada yang lebih penting lagi, urgent. Apalagi sih, Tak? Ada yang bisa saya bantu, Mel? Pak, saya dengar dari Tasya sama Fanya, Putri masih ada di sini ya? Bukannya beasiswanya udah dicabut ya? Berarti dia nggak boleh lagi dong di sini. Tapi kok kampus udah tahu soal ini malah diem aja ya, Pak? Saya yakin banget, mahasiswa yang lain pasti terganggu sama Putri. Selama beasiswanya dicabut, memang Putri bukan lagi mahasiswa di kampus ini. Tapi sekarang Putri bekerja di kantin kampus. Justru kehadirannya sangat membantu. Loh, Pak. Nih ya, kalau Bapak kasih kelonggaran kayak gini, seharusnya tuh Bapak tegasin. Pasti ya mahasiswa yang lain yang bernasib sama kayak Putri bakal merasa ini nggak adil, Pak. Ya secara nggak langsung kehadiran Putri tuh ya membawa pengaruh buruk ke kampus gitu. Saya tidak bisa begitu saja meminta Putri untuk pergi dari kampus. Karena Putri tidak mempunyai kesalahan apapun. Mel, kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, silakan kembali ke kelas. Ya udah, guys, tuntun gue dong tolong. Thank you, Pak. Ya. Semoga saja Mel mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan tidak berambah masalah lagi dengan mengadu ke Pak Raymond. Lo mikirin apaan sih? Ya gue masih kepikiran lah soal Mel. Kayaknya bener deh. Berarti kecurigaan lo sama Mel tuh beneran? Ya gue nggak tahu sih, Tak. Gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri kalau emang ada yang aneh sama Mel. Tapi tadi dia ngomong ke gue kayak gue nggak tahu lah. Mungkin dia emang beneran buta. Udah gini aja. Kita nggak usah bahas itu dulu. Gua mau kasih tahu sama lo kalau gua udah ngubungin Pak Niko. Oh ya? Serius, abis kalau nungguin lu lama sih. Terus gimana? Good news nggak? Jelas guys. Nah, kebetulan dia datang nih. Sekalian aja gue bahas ya. Gue jelasin aja nih sekarang ya di sini ya. Nih tadi gue sama Pak Niko itu udah bicarain tentang rencana besar kita buat manggung di kafe kenangan. Serius loh? Terus Pak Niko jawab apa? Yoi, malah Pak Niko itu fine-fine aja tuh kalau kita bawain lagu yang kekinian. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa lagi, Tak? Pak Niko minta kita buat band itu personilnya lengkap. Formasi lengkap? Maksud lo emang kita belum lengkap? Ya maksudnya, ya oke deh, maksudnya Pangeran personil, vokalis, tapi Pak Niko itu minta gitaris. Masa iya band kita nggak ada gitarisnya? Ya udah, kan Pangeran bisa sambil nyanyi, terus dia pegang gitar. Ya justru itu Ji, Pak Niko nggak mau. Pak Niko tuh maunya Pangeran tuh fokus nyanyi aja.
makanya dia minta gitaris. Masa kita band gak ada gitaris nih? Nah, dan kalau kita bisa penuhin kemauannya Pak Niko buat manggung dengan formasi lengkap, gaji kita, bayaran kita, manggung itu bakal digedein lagi. Dan gue juga sama Gioran udah sepakat nih, kalau gaji kita berdua itu buat lu. Gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Lo berdua emang sahabat gue. Tapi gue gak butuh itu kok. Selama ini gue kan bisa nyari uang sendiri. Dan gue juga gak mau kalau ngambil hak kalian berdua. Nggak gitu, Ran. Kita nggak ngerasa kalau hak kita tuh diambil sama lo. Lagi pula, ini kan satu-satunya cara untuk saat ini supaya kita bisa bantuin lo. Tolong diterima ya. Bener tuh kata Gio. Kalau dengan formasi band lengkap Pak Niko mau ngasih honor tinggi, itu artinya gue makin banyak duit. Gue bisa bantuin usus goreng buat bayar biaya kuliahnya. Nah, gua tahu. Kita kembali lagi ke formasi lama. Dead Flowers. Waktu kita zaman SMA. Iya orang. Ya enggak lah, gue gak setuju, gak mau. Emang siapa lagi kandidatnya kalau bukan dia coba? Ya gue gak tahu, tapi siapapun kecuali dia. Siapa lagi kandidatnya kalau bukan dia coba? Ya gue gak tahu, tapi siapapun kecuali dia. Ran, tenang dulu dong, jangan apa-apa tuh pakai emosi. Kenapa sih lu setiap ngeliat Rizky selalu emosi? Maksud gue gini loh, cuma untuk sementara. Ya, hanya untuk sementara gimana caranya formasi kita tuh lengkap dulu. Ini kan tawaran bagus buat kita, Ran. Pikirin deh. Bener kata Gio. Intinya gimana caranya malam ini kita harus manggung dengan formasi lengkap. Oke? Dad, I can't believe this. Masa Pak Surya nolak keinginan aku sih? Aku cuma mau Pak Surya tegasin ke cewek asongan kalau misalnya aku mau dia pergi dari kampus ini. Pak Surya malah belain si cewek asongan. Sumpah ya, nanti ya kalau si cewek asongan ada di sini malah makin caper sama pangeran. Aku nggak mau, Dad. Ya udah, aku mau cewek asongan ini pergi dari kampus ini. Bisa kan, Dad? Sorry, my sweetheart. Daddy nggak bisa ngelakuin ini. Sorry. Seriusan, Dad? Ya si cewek asongan itu harus dikasih pelajaran, Dad. Kalau enggak dia bakal makin jadi. Please lah, dengerin aku. Mel, cukup sandiwara kamu. Jangan sampai merugikan orang lain lagi, oke? Yang rugi di sini tuh aku, Dad. Aku harusnya tuh seneng. Bikin si cewek asongan pergi lah dari kampus ini, please, I beg you. Beasiswanya sudah dicabut. Dia bukan mahasiswa kampus itu lagi. Sekarang dia ingin menjadi pegawai kantin. Buat apa diusir? Jadi Daddy nggak mau nurutin keinginan aku? Hani, kalau Daddy ngelakuin ini, nama baik Daddy akan dipertaruhkan. Seluruh kampus Bunga Bangsa akan tahu itu. Oke? Please lah, Dad. Aku mohon banget. Ya. Sorry, my sweetheart. Daddy lagi ada urusan. Nanti dia telepon lagi ya. Bye, love you. Kelakuan Mel makin menjadi-jadi. Dad, kenapa sih? Guys, sini. Sumpah Maida tuh nyebelin banget. Kenapa call your daddy udah gak mempan lagi sekarang? Gak, bokap gue tuh ya udah tahu kok gue cuma pura-pura buta. Dan dia sekarang gak mau nolongin gue lagi, katanya ya bakal ngerusak nama baiknya. Oh my gosh. Emang bener-bener keterlaluan sih itu cewek asongan. Udah berapa kali lo berusaha nendang dia, tapi
Tapi dia tetap aja bertahan. Tuh cewek artinya nggak bisa disepelein. Bener-bener lawan yang jago sih. Udah deh, diem deh, diem. Gue harus lebih hati-hati. Guys, gue punya ide. Kenapa? Lo punya ide apa lagi? Sini, sini. Good afternoon, Bu Nawang, my beloved future wife. Pak Regar, maaf ya saya jadi ngerepotin Pak Regar. No, I always stand by for you. It's okay. Saya dengan senang hati kok menolong Bu Nawang. Ayo, kita cari kontrakannya sekarang. Lebih besar, lebih baik. Karena kalau kita udah resmi bersatu nanti, kita udah punya rumah yang nyaman, yang... Maksud Pak Regar? Maksud saya, I mean, kalau kontrakannya lebih besar kan Bu Nawang sama Putri bisa lebih nyaman gitu. Iya. Saya sih mau cari kontrakan yang sesuai budget saya aja, Pak. Yang bisa dibayar tiap bulan. I agree with you. Gak masalah kok, besar atau kecil. Yang penting di dalamnya selalu ada cinta. Iya kan? Home sweet home. Kita bisa cari kontrakan sekarang kan, Pak Regar? Oh yeah, sure. Come on. Saya bantuin. Makasih Pak Regar. Your helm? Iya. Okay. It's okay. Bisa Pak Regar? Oh, never mind. Are you ready? Iya. Okay, let's go. Kamu pastiin ya, jangan sampai ada barang-barang dan file-file penting yang ketinggalan. Apa-apaan sih kalian ini? Gedung kantor saya udah kalian sita. Saya nggak bisa terima ini. Maaf Pak Alex, jelas dalam perjanjian rumah mewah milik Bapak juga dijadikan sebagai jaminan. Apa? Maksud kalian rumah saya mau disita juga? Iya benar Pak. Saya nggak bisa terima semua ini. Pokoknya saya nggak mau rumah saya disita. Sekali lagi kami minta maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Maaf Pak Alex. Kamu tutup aja pintunya. Saya bawa mobil sendiri. Baik Pak. Kasihan Pak Alex. Riz, sorry ganggu. Kenapa? Mau ngapain sih Nyata? Gue sama Rizky cuma mau ke kantin nyamperin Putri. Please jangan macem-macem deh. Ada yang mau gue omongin sama lo. Soal apa? Dead Flower. Jadi gini, kita bertiga itu mau ngeband lagi, Riz. Tapi formasi kita nggak bakal bisa jalan kalau lu nggak jadi gitarisnya. Sorry Tak, gue gak berminat. Ayolah Riz, kali ini aja bantuin kita-kita. Lagian juga nih, gue udah jelasin ke Pangeran sama Gio juga masalah ini. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Lo kenapa sih tiba-tiba ngajakin Rizky buat ngeband lagi? Panjang ceritanya, Cid. Intinya, gua, Pangeran, Gio, band kita itu udah dipercaya buat manggung di salah satu kafe. Tapi percuma, Riz. Semua itu nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada gitarisnya. Riz,
please, gabung lagi sama kita. Kita ngeband kayak dulu lagi, bareng-bareng. Persis sama kayak waktu kita SMA. Ya. Tapi sorry tak, sekali lagi gue bilang, gue gak berminat. Jadi tolong lo gak usah bahas masalah ini lagi. Gak usah sok dia lo kulkas. Emangnya lo pikir gue mau seband sama lo? Enggak. Ran, udah dong. Lo gak perlu teriak-teriak kayak gitu, yang ada nanti lu sama Rizky malah jadi ribut. Biasa aja nanggepinnya. Lo gak lihat? Nyolot banget kan? Sok banget jadi orang. Ya gue paham. Cuma please ya udah deh, nggak usah dibahas kalau cuma bikin lo kesel doang. Kan gue udah bilang sama lo, dari awal harusnya kita nggak usah ngajak dia. Sok banget tuh orang. Gue udah tahu, pasti bakal gini jawabannya. Lo lihat kan? Jijik banget kan kayaknya. Ya udah, nggak usah emosi terus, kenapa sih? Nih, gara-gara lo nih. Kok lu jadi nyalain gue sih? Gue tuh tadi serius, ngajakin si Rizky ngeband. Ya si Rizky mana mau, kalau Sobi lu kayak gitu tuh. Citra, tungguin gue. Rizky. Weh, Riz. Lo gak usah masukin hati omongan pangeran tadi ya. Ya, lo tau sendiri lah pangeran kayak gimana. Tapi gue yakin dalam hatinya pangeran pengen lu gabung sama kita. Jujur ya, Tan. Gue sama sekali gak peduli sama omongan pangeran. Sebelum dia teriak-teriak kayak tadi, gue juga udah nolak kok. Riz, dulu itu kita kompak loh. Banyak banget yang nungguin perform Dead Flowers. Lu gak kangen? Lu gak pengen itu terjadi lagi? Lu gak pengen kayak dulu lagi? Ayolah Riz, gue mohon sama lu kali ini aja, bantuin kita semua. Lo gabung ya, soalnya ntar malam kita udah harus perform. Ya, lo juga gak usah khawatir masalah bayaran. Kita dibayar profesional kok, bukan ucapan terima kasih. Ya. Bukan masalah bayaran juga kali, Tak. Emang lo pikir Rizky butuh duit itu? Cid, gue cuma jelasin ini doang kok sama si Rizky. Lagian ya, Dead Flowers itu gak pernah dapat bayaran yang gede setiap manggung. Dan sekarang Riz, kita punya bayaran yang lumayan. Masa kita sia-siain gitu aja sih? Gue pengen banget cepet-cepet menuhin tabungan gue, Ki. Kalau perlu gue double job. Lo yakin? Nggak capek? Kalau gue niat kerjanya, gue yakin gue nggak bakalan ngerasain capek. Soalnya gue pengen banget lanjutin kuliah. Gue pengen buat nyokap gue bangga dan bahagia sama gue. Gue dukung lo, Put. Makasih ya, Ki. Pokoknya jangan lupa doain gue supaya masalah gue cepat selesai sebelum nyokap gue tahu. Ya pastilah gue doain. Semangat. Semangat. Yuk. Gue kan udah bilang mau dukung Putri. Gue juga udah janji mau doain dia. Harusnya sekarang gue gak nyanyiin kesempatan ini. Karena uang hasil ngeband itu pasti bisa namain tabungan Putri.
Kumat deh isengnya. Gue ambil ini karena gue yakin Putri pasti nolak bantuan gue. Kalau bantuin dia pakai uang yang selalu tersedia di rekening gue selama ini. Karena itu emang bukan hasil kerja keras gue sendiri, tapi uang yang selalu gue dapetin dari mama. Kali ini gue pengen bantuin Putri pakai uang hasil kerja keras gue sendiri. Oke, gue terima. Seriusan lu setuju? Lu mau gabung lagi sama kita bertiga? Asik! Sumpah ini Pak Bos, gue seneng banget. Thank you, Riz. Ya, ini baru sohib gue. Gue coba pengen bantuin Putri supaya Putri bisa bayar kuliah dan dia bisa kembali kuliah lagi. Riz, lo yakin sama keputusan lo? Serius, Cid? Gue balik dulu ya. Gue nitip Putri sama lo. Pokoknya lo kabarin kalau sampai ada apa-apa. Ya udah. Bye. Take care ya. See you, Riz. Yes! Gitu dong. Akhirnya semuanya selesai dan kita punya waktu berdua buat pacaran. Jadi lo nggak bisa galak-galak lagi sama gua. Apaan sih? Gimana gue ngomong galak sama lo? Orang lo nggak tahu sikon, main kedip-kedip mata kayak gitu, udah kayak lampu taman lo. Lo harusnya itu tahu keadaan, lihat sikon dulu. Kalau lagi ngomongin hal yang penting ya bahasnya yang penting, serius. Jangan main-main kayak gitu. Iya pacar iya. Ya udah kalau gitu sekarang kita jadi jalan kan? Jadi jalan ke kantin. Loh, kita nggak pacaran emangnya? Enggak. Lah, Citra. Apa-apaan sih kalian ini? Kalian nggak tahu siapa saya ya? Saya perlu ketemu Pak Raymond. Saya ada perlu lepasin saya bilang. Saya mau ketemu Pak Raymond. Kalian nggak tahu saya, Pak. Pak, dari tadi saya sudah bilang tidak diizinkan masuk ke kantor ini kalau sebelumnya belum ada janji sama Pak Raymond atau sekretarisnya. Saya ini Alexander Wijaya, rekan bisnisnya Pak Raymond. Nggak perlu bikin janji kalau mau ketemu dia. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas. Siapa saja tidak diizinkan masuk ke kantor ini kalau sebelumnya belum ada janji. Nggak bisa, saya harus ketemu Pak Raymond pokoknya. Kalian nggak bisa perlakukan saya seperti ini. Jangan, Pak, apaan sih kalian ini? Jangan halangin saya mau ketemu Pak Raymond, saya bilang. Sinta, pastikan Pak Alex tidak nekat masuk ruangan saya ya. Saya tidak mau diganggu. Terima kasih. Ya, Pak Heru. Yes, saya baru dapat kabarnya. Dan saya hanya ingin menegaskan bahwa rumah Pak Alex sudah disita oleh bank. Dan saya tidak peduli. Saya tetap akan menarik dana investasi saya. Terima kasih. Rasanya aku melangkah sudah terlalu jauh. Tapi nggak ada pilihan lain aku. Aku janji, aku akan menjaga anak kita. Aku akan selalu membahagiakan dia. Dan aku tidak akan membiarkan anak kita menangis. Aku sudah berjanji sama mamanya Mel. Selalu menjaga Mel dan menyayangi dia sepenuh hati. Kehilangan Sarah menjadi pukulan berat buatku. Dan aku gak sanggup kalau harus kehilangan Mel juga. Ini yang membuat aku gak bisa melihat Mel bersedih. Dan yang membuatku selalu berusaha mewujudkan semua kemauannya untuk membahagiakan Mel.
Kalau menurut gue lu gak perlu sewot kayak gitu sama Rizky. Coba deh lu inget-inget band kita tuh kondisinya lagi urgent. Kita bener-bener butuh gitaris buat perform malam ini juga. Siapa lagi yang bisa nolong kita kalau bukan Rizky? Gimana gue gak kesel? Lo lihat sendiri kan? Jelek banget gayanya. Lagian gitaris kan banyak. Gak bisa apa? Kita cari yang lain, gak usah dia. Emang bener gitaris tuh ada banyak. Cuman gue tanya sama lo, yang bisa ngeblend sama Dead Flowers apa ada? Jarang, Ran. Kita gak punya banyak waktu buat latihan. Udah mepet banget. Sekali lagi gue tegesin sama lo. Yang bisa nolong kita sekarang cuma Rizky. Ran, kalau lu pengen band ini jalan, lu harus belajar ngeredam ego lu. Lu juga harus belajar ngelupain semua masalah kita sama Rizky. Profesional aja. Sebenarnya yang dia omongin bener sih. Tapi gue khawatir. Kalau Rizky masuk lagi ke Dead Flowers, usus goreng malah jadi makin deket sama dia. Oh. Sampai lu mikir keras kayak gini, kayaknya gue paham deh apa alasannya. Lu pasti khawatir kan? Kalau Rizky masuk ke band kita, dia bakal nyolong panggung lu. Dia bakal lebih bersinar di panggung gitu. Apa lu bilang? Gua gak salah denger. Manusia kulkas itu nyuri panggung gue. Lo kasih tau sama gue. Kapan dalam sejarah manusia kulkas kayak gitu lebih berkarisma daripada gue? Kapan? Ya udah, kalau emang lu nggak ngerasa kalah sama Rizky, nggak usah marah-marah ke gua. Maaf kalau gua salah. Jelas salah. Tapi yang ini pasti nggak salah. Mungkin Rizky emang nggak akan nyolong panggung dari lo, tapi kayaknya dia bisa nyolong Putri dari lo. Kalau gua salah. Jelas salah. Tapi yang ini pasti nggak salah. Mungkin Rizky emang nggak akan nyolong panggung dari lo, tapi kayaknya dia bisa nyolong Putri dari lo. Maksud lo apa? Gak perlu ngeles. Gue tahu kali kalau lo tuh persis banget suka sama Putri selama ini. Jangan lo pikir di dalam diem gue itu gue cuek sama lo. Tapi gue memperhatikan dalam diam. So. Nggak bisa ngomong artinya iya. Salah. Iya deh, gue salah. Yaudah kalau gitu gue pengen ke toko musik nih. Pengen lihat beberapa peralatan yang perlu kita pakai untuk malam ini. Siapa tuh yang bisa dibeli. Mau ikut? Pengen sih sebenarnya. Tapi gue kan kerja hari ini. Shift siang lagi. Next time deh. Ya udah. Ada yang mau dititip gak? Enggak. Nggak mau beli usus goreng? Ada sih. Apa tuh? Jangan sotoy. Iya Putri, iya Pangeran. Udah ya? Sotoy banget sih Gio. Kalau sampai Rizky gabung lagi sama Dead Flowers, gue pastiin gue bakal awasin dia terus supaya dia nggak bisa deket-deket sama usus goreng. Lepasin saya, lepasin! Saya sudah katakan berkali-kali, Pak Raymond itu rekan bisnis saya. Maaf, Pak. Dan Pak Raymond itu juga calon besan saya. Kalian tahu apa akibatnya kalau halang-halangi saya seperti ini? Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Maaf terus dari tadi. Itu Pak Raymond. Biar saya bisa langsung sama dia. Minggir. Jangan, Pak. Tolong tunggu Anda sebentar, jangan Pak coba Raymond. mendekat. Saya mohon waktunya sebentar, Pak Raymond. Saya mau bicarakan seperti... Pak Raymond, Anda tidak boleh mendekat. Pak Raymond, saya minta tolong Pak Raymond. Pak Raymond nggak perlu lakukan seperti ini kepada saya. Tolong Pak Raymond, kita bisa bicarakan baik-baik. Saya mohon Pak Raymond. Pak Raymond. Pak Raymond, tidak seperti ini mengakhiri kerjasama Pak Raymond. Pak Raymond.
Ya Tina, ada apa? Apa? Ada orang bang mau nyita rumah kita. Ya udah, kamu tahan dulu mereka. Saya segera pulang ke rumah. Apalagi ini? Kantorku disita. Sekarang mereka mau nyita rumahku juga. Jeffrey, kamu ke rumah sekarang. Ketemu saya di sana. Ya. Apaan sih lo narik-narik gue? Gue mau kerja. Ya udah gak usah galak-galak dong. Yang temen gue kenapa sih? Gue lagi bete. Usus goreng. Wah parah banget. Orang lagi bete malah ditinggalin. Awas aja ya. Gue harap lo balik dengan cemilan yang enak buat gue. Kan lama banget sih usus goreng. Lagian jahat banget jadi orang lo gue. Lo pasti udah lama kan nggak nyemil wafer seenak ini? Roma Wafelo. Wafer pertama dan satu-satunya dengan cita rasa Italia. Kalau favorit gue sih Roma Wafelo butter karamel, wafelonya Putri. Lo tuh emang the best banget ya usus goreng. Lo tuh selalu tahu gimana caranya bikin gue happy. Gue kan suka banget sama ini. Roma Wafelo coklat Italia, wafelonya pangeran. Krim coklat Italianya tuh berasa banget. Coklatnya tebel, lumer, dan berlimpah. Nih, gue tahu batu bata. Nih ya, lo lihat. Buktinya, wafernya tuh bisa digeser-geser. Tuh. Karena Roma Wafelo butter karamel, wafernya nggak kosongan. Krimnya berlimpah dan tebel, sama juga kayak yang Roma Wafelo coklat Italia. Kalau itu mah gue tahu usus goreng. Itu alasannya kenapa gue suka banget sama Roma Wafelo. Selain rasanya yang emang unik banget, wafer itu bisa digeser-geser. Ya udah kalau gitu, abis gue ngemil wafer ini, gue nggak mau duduk sama lo lagi. Ya udah. Emang ya, Roma Wafelo butter karamel itu favorit gue. Manisnya pas dan enak banget. Kalau Roma Wafelo yang coklat Italia, favorit gue. Pas banget lagi. Di taman yang panas kayak gini, kita bisa kipas-kipas. Ma? Ma? Iya sayang. Kenapa? Ma, tadi Bida telepon aku. Katanya Tante Nawang pergi dari sini. Kok bisa sih, Ma? Tante Nawang pindah secepat itu? Jangan bilang Mama yang nyuruh Tante Nawang pergi. Aku harus jawab apa sama Rizky? Apa aku jujur aja ya kalau terpaksa ngelakuin ini karena ancaman Alex? Bu Nawang? Bu Nawang, saya mau minta tolong sama Bu Nawang satu aja lagi. Minta tolong apa? Tolong Bu Nawang jangan bilang Rizky kalau Bu Nawang keluar dari rumah saya karena saya diancam sama Pak Alex. Karena saya nggak mau nanti Rizky bisa benci lagi sama saya dan dia menjauh dari saya. Bu Nawang tahu kan selama ini Rizky dan saya hubungannya sudah membaik. Karena Bu Nawang dan Putri tinggal di sini. Jadi saya minta tolong sama Bu Nawang ya. Iya Lydia, saya nggak akan ngomong apa-apa ke Rizky juga Putri. Karena saya nggak mau mereka jadi sedih.
Biar ini jadi urusan orang tua mereka aja. Enggak, sama sekali enggak. Mama nggak nyuruh Bu Nawang keluar dari sini. Mama malah senang Bu Nawang sama Putri tinggal di sini sama kita. Bu Nawang cuma bilang sama Mama, dia pergi karena dia nggak enak lama-lama tinggal di sini. Tapi mereka mau tinggal di mana lagi, Ma? Kalau nggak tinggal di sini? Iya, tadi sih Bu Nawang bilang sama Mama kalau dia mau cari kontrakan baru. Mama nggak enak dong maksa dia untuk bertahan di sini, nanti malah ngeberatin Bu Nawang. Tapi kamu nggak ada kepikiran kan untuk pergi juga? Kamu jangan ninggalin Mama kayak kemarin lagi ya, Mama mohon. Aku sama sekali nggak ada kepikiran ke sana, Ma. Tapi aku masih heran banget, kok bisa Tante Nawang mendadak pergi dari sini? Tante Nawang juga belum bilang sama Putri. Apa jangan-jangan Tante Nawang pergi dari sini itu dapat ancaman dari orang? Enggak, sama sekali enggak kok. Tante Nawang cuma takut ngerepotin kita, makanya dia mau pindah dari sini. Itu aja dia bilang. Gue seneng banget akhirnya semua anak kampus itu nggak peduli kalau kita pacar. Cit, lu nggak apa-apa? Cit, Aduh, kok perut gue perih banget ya? Cit, lu nggak apa-apa kan? Wah, jangan-jangan lu kena penyakit mah lagi. Wah, lu pasti stres nih karena mikirin ujian. Jangan gitu dong, itu tuh bisa memicu buat kena mah. Aduh, gawat nih. Yaudah kalau gitu lu tunggu di sini dulu ya. Gua ambil sesuatu buat lu, oke? Nih, untung ruang medis kampus itu nyediain Milanta cair. Obat mah andalan, bekerja cepat, meredakan perih dan mual. Kebetulan gue juga punya mah. Nih, cobain ya. Sendoknya. Langsung diminum. Iya dong. Gimana? Enak kan? Kok udah gak sakit? Perih dan mual di perut gue ngereda tak? Syukurlah. Emang Milanta bener-bener ya, sikat sakit mah dengan cepat. Gue harus punya Milanta sih. Harus dong pacar. Gue lupa nih, gue sebenarnya bawa ini nih. Milanta Chew and Melts. Rasa berry, ini baru praktis. Nih, tinggal kunyah dikit aja, segera bekerja. Nah, kalau makhluk kambuh di kampus, jangan lupa langsung aja ke ruang medis kampus. Tapi, kalau kambuhnya tuh di luar kampus, lu langsung aja tuh cari Milanta di apotek-apotek terdekat. Karena di sana juga ada format tabletnya. Nah, kalau misalkan sakitnya itu makin berlanjut, langsung tuh cek ke dokter. Tapi inget, makannya juga harus diatur supaya bisa meredakan sakit mahnya, oke? Cie, yang perhatian. Iya dong, pacar siapa dulu masa nggak perhatian sih? Nggak usah kegeeran lo. Cit. Giliran udah sembuh aja mencabut-cabutan. Dasar cewek. Situ aja ya. Oke, duduk sini ya. Cewek asongan. Hai, sini dong, kita mau pesan. Put, jangan Put.
Kamu selesaikan aja pekerjaan kamu ya, biar ibu yang kesana. Iya, Bu. Mau pesen apa? Bu Dina, saya mau bakso sama ice cappuccino. Kalau saya pengen nasi goreng and ice lemon tea. Iya, Mbak. Mbak Mel mau pesen apa? Saya mau pesen bakso 1 sama mineral water 1 ya. Oh ya, tapi pastiin makanan yang dianterin ke sini semuanya bersih, oke? Mbak, makanan dan minuman di kantin ini kebersihannya terjamin kok. Lagian kan Mbak Mel sama teman-temannya kan sering makan di sini, jadi nggak ada masalah kan? Bu, saya kan cuma ingetin aja. Saya kan buta nih, jadi saya nggak tahu kalau makanan saya tuh bersih atau enggak. Nah, jadi saya ingetin ibu, gitu. Baik Mbak, Ibu bikin pesanannya dulu ya. Put, kamu bikinin baksonya ya, biar Ibu ambil minumnya. Iya, Bu. Minumnya ya, mau antar ke sana. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nasib jadi orang buta. Mau makan aja susah. Untung ada kalian berdua sih. Gue gak kebayang kalau ada kalian berdua. Dulu pas gue mau makan, Pangeran langsung suapin gue. Mau ngapa-ngapain, Pangeran langsung bantuin gue. Tapi sekarang, Pangeran malah ninggalin gue gitu aja buat orang yang gak penting. Jahat banget ya Pangeran. Aman kan urusanku. Udah. Jangan lo makan, oh my god. Kenapa? Mel, sumpah ini udah keterlaluan, kita harus komplain. Bu Dina, Bu. Ada apa itu? Ibu tinggal dulu ya. Sumpah ada apa sih? Udah malah gue sempet makan lagi. Ada apa Mbak Tasya? Bu Dina, itu di dalam baksonya Mel bisa ada pasir, gimana caranya ya? Masa sih Mbak ada pasirnya? Bu, nih ya, lihat teman saya barusan hampir makan pasir, Bu. Ibu nuduh saya bohong. Ini udah ada faktanya loh, Bu. Tolong deh, Bu. Kan tadi Ibu ya yang nyiapin baksonya. Kenapa bisa kayak gini? Tadi yang bikin Putri. Hah? Bentar. Putri si cewek asongan? Oh my gosh. Coba panggil. Put. Putri, sini sebentar, Put. Iya, Bu. Di baksonya Mbak Amel ada pasirnya. Tadi kan kamu yang bikin. Iya, memang saya yang bikin, Bu. Tapi waktu saya bikin nggak ada apa-apa. Oh my gosh, please Putri. Terus maksud lo apa? Ini pasir tiba-tiba muncul gitu, bisa jalan sendiri ke mangkoknya Mel. Please lah, akuin aja kalau lo yang mau jahatin Mel kan, karena lo tahu dia yang pesen. Cewek asongan. Bener lo masukin pasir ke makanan gue? Please cewek asongan. Gue tahu lo tuh nggak suka sama Mel. Tapi nggak gini juga caranya. Kalau sampai Mel masuk rumah sakit karena keracunan dan yang lain-lainnya, lo mampu bayar emangnya?
cewek asongan. Lo jahat banget sih. Jangan mentang-mentang gue buta lo kerjain gue ya. Lo mau bunuh gue ya? Sumpah demi apapun, Mel. Waktu gue bikin, di mangkok ataupun di baksonya nggak ada apa-apa. Gak usah bohong deh lo. Lo yang masukin kan? Please ngaku aja. Lo sengaja mau balas dendam sama Mel. Tega banget sih lo. Lo nggak lihat apa? Mel udah buta kayak gini. Gue nggak masukin apapun ke dalam makanannya Mel. Gue juga nggak sebodoh itu kali ngelakuin hal yang fatal. Gue butuh kerjaan ini, jadi nggak mungkin gue sengaja ngelakuin itu semua. Gue nggak masukin apa-apa ke makanannya Mel. Nyolot banget sih lo. Lo yang salah, lo yang jelas-jelas salah mau ngeracunin orang, lo malah tambah nyolot daripada gue. Si Putri sama trio micin kenapa tuh? Kok pada ngegas gitu sih? Gue bukannya ngeles, tapi emang gue nggak masukin apa-apa ke makanannya Mel. Kalian udah fitnah gue. Oh God, lo ngaku aja deh. Lo kan yang masukin pasir ke makanannya Mel. Gue ikut. Lo boleh ikut, tapi jaga jarak. Kok jaga jarak sih? Emangnya gue virus apa suruh jaga jarak? Gue tuh pacar lu, calon imam lu. Bawel banget. Ada apa nih? Tasya nuduh gue masukin pasir ke makanannya Mel, Cit. Tapi sumpah gue gak ngelakuin itu, lo tau kan? Gue gak mungkin ngelakuin itu, Cit. Syah, gue tahu Putri itu kayak gimana. Jadi nggak mungkin dia masukin pasir ke makanannya si Mel. Jadi lo jangan ngada-ngada deh. What did you say? Gue ngada-ngada. Itu buktinya di baksonya Mel beneran ada pasirnya. Nih, lo mau makan nih. Jadi masih berani lo nuduh-nuduh gue. Oh, orang ibunya juga bilang sendiri kok, ini Putri yang nyiapin. Masih berani lo sama gue. Tapi sumpah, Cit, gue gak ngelakuin apa yang mereka tuduhin ke gue. Itu ada CCTV. Kita cek aja. Nanti juga pasti bakal ketahuan siapa yang udah naruh pasir di makanan si Mel. Ngapain lo bawa-bawa CCTV segala? Emangnya kenapa? Kalau lu ngerasa nggak bersalah, santai aja dong. Fine, siapa takut? Yuk, kita lihat langsung. Oh oke, ayo. Sekarang aja kita ke ruang security buat ngecek CCTV itu bener apa enggak. Gimana? Takut kan lo? Ayo, tunggu apa lagi? Cit, Putri, kalian duluan aja. Ya. Bu Dina, boleh ke kantin duluan ya. Ke ruang
ruang security sekarang. Putri dituduh trio micin masukin pasir ke makanan Mel. Loh, Pak Regar? Have a seat, please sit down. Kata nenek saya, kalau kita udah kemana-mana mencari sesuatu, tidak ketemu, keliling-keliling, lebih baik kita kembali ke tempat semula, ke tempat awal. Oh gitu Pak Regar. Ya, begitu. Emangnya Bu Nawang nggak capek apa? Dari tadi kita udah muter-muterin Jakarta, nggak ketemu juga kontrakannya. Bu Nawang nggak haus apa gimana gitu? Enggak Pak Regar. Saya nggak akan capek sampai saya bisa dapetin kontrakan. Karena kalau saya nggak dapetin kontrakan hari ini, nanti malam saya tidur di mana sama Putri? Bu Nawang, gimana kalau Bu Nawang dan Putri untuk sementara tinggal di kontrakan saya aja dulu? Maksud saya rela kok tidur di pos hansip demi kalian. Jangan ya Pak Regar. Saya nggak mau kehadiran saya sama Putri itu jadi ngerepotin Pak Regar. Oh, no. Saya nggak pernah ngerasa direpotkan kok. Swear. Saya justru senang kalau rumah saya atau kontrakan saya itu bisa jadi tempat berteduh kalian. Ya, hitung-hitung buat saya latihan nanti. Latihan apa Pak Regar? Latihan... wait a minute. Yes! Oh, hai, kalau jodoh emang nggak lari kemana? Jodoh apa Pak Regar? Ya jodoh saya dong. I'm sorry, I mean saya sudah dapat kontrakannya. Yang benar Pak Regar? Swear. Di mana ya? Come on, follow me. Let's go, follow me. Pak Regar, itu motornya sama kopernya? Oh, I'm forgot. Sorry. Saking semangatnya. Come on. Mana nyarinya ya? Balikin HP gua. Balikin HP gua gak? Woi! Berhenti! Woi! Berhenti lo! Hei, jambret! Berhenti! Woi! Woi! Ngeyel banget sih! Berhenti! Balikin handphone gua! Woi! Jambret! Berhenti lo! Balikin HP gua! Ampun!